Di tangan saya punya Al-Quran tahun 1969. Bang Samsul atau Bang Oris, siapa yang mau dengan saya? Silakan. Saya mau satu aja, saya nggak mau dua. Tahun berapa? Nggak akan pernah berubah. Iya, enggak. Saya nggak baca berubahnya sama nggak berubahnya, saya nggak baca itu. Yang saya mau baca itu isinya, ya. Yang saya mau baca isinya, oke? Silakan. Siapa? Samsul atau si Ori? Siapa yang mau? Silakan aja Bang Samsul, boleh. Kita akan belajar Bang. Iya, siapa yang mau? Di sini. Bang Samsul boleh. Saya lihat Anda dari tadi ngomong dong. Oh, Samsul ya? Bang Samsul ya, silakan Bang Samsul. Oke. Bang Samsul, saya mau tanya Anda Bang, sebelum saya ke ayatnya. Anda tahu nggak suku Quraisy? Yang mana? Jangan berselit. Anda tahu nggak suku Quraisy di dalam Al-Quran kalian? Sebelum saya ke ayatnya. Cara bertanyanya. Saya sebelum saya ke ayatnya, saya mau tahu Anda dulu. Tahu nggak suku Quraisy yang ada di Al-Quran kalian? Tahu nggak? Kalau suku Quraisy saya tahu itu di bangsa Arab, itu tempatnya itu Bang. Titik. Ya tahu ya. Tahu ya. Mereka itu penyembah apa Bang? Apa? Ada Islam apa sesudah? Sembarang mau sebelum kamu sudah kan? Ada Islam, dia itu penyembah berhala. Berhala. Sebelum Oke. ada Islam. Oke. Sebelum ada Islam dia menyembah berhala. Ya. Kalau kamu ingat nih ya, kata kamu ya. Sebelum ada Islam dia menyembah berhala yang pada tujuannya itu Ka'bah itu kan, benar? Benar, Samsul? Atau salah? Jangan tanya kayak anak SD. Tanya apa Tuh, kan maksudnya. kita harus detail di sini Bang, nggak boleh kita langsung terocos juga. Udah kan saya bilang. Nah, kenapa sih Anda? Sebelum ada Islam, dia itu Ya. menyembah berhala. Karena Ya, apa? gitu. Ada berhala-berhala di sana yang banyak. Ya berarti ini Ka'bah ini kan berhala kan dulu. Tahu nggak namanya berhala dulu? Dipisin Ka'bah ini berhala dulu atau bukan? Nah, supaya kita Saya tanya Anda, Ka'bah katanya berhala itu apa? Katanya kamu tadi mereka itu menyembah berhala dulu sebelum ada Islam. Mereka menyembah berhala, itu kata kamu tadi. Betul. Iya, tapi mereka itu kan di Ka'bah tempatnya, betul nggak? Iya, tempatnya. Ya, betul. Oke. Jadi sebelum ada Islam, orang suku Quraisy ini penyembah berhala yang notabene-nya itu adalah Ka'bah itu sendiri, benar? Bukan Ka'bahnya, berhala. Terus yang mana? Coba. Makanya saya kasih tahu definisi berhala itu apa dulu. Coba itu saya tanya balik itu. Aduh. Coba. Berhala itu ya ilah lain yang berbentuk patung, benda mati, ya itu berhala, ya. Oke. Silakan, kau jawab dulu, kau terangkan dulu itu. Nah, berbentuk patung ya. Saya garis bawahi berbentuk patung. Benda mati sembarang, mau dia bentuk patung kah, mau bentuk apakah, pohon kah, ya, yang tidak bernyawa. Patung. Terus apa lagi? Saya garis bawahi ini, saya catat semua. Lu saya suruh Anda jelaskan, Anda malah balik tanya lagi ke saya. Iya, maka kan definisinya dulu supaya enak. Definisi berhala itu patung. Bentar, sebelumnya saya nggak ke sana Samsul ya. Saya nggak ke sana sebelumnya. Yang saya tanya Anda yang tertulis di Al-Quran kalian tentang suku Quraisy. Itu definisi. Sebentar, nggak mau saya. Saya itu. Aduh, kau ngomongnya patung. Pohon, udah kan itu. Ini kalau kamu bicara tentang suku Quraisy yang tadinya mereka mendiami Ka'bah itu, kamu bilang tadi ya berhala. Berarti itu Ka'bah itu sebelum ada Islam, itu Ka'bah itu berhala kan? Nah, tadi kan bilang Saya tanya Anda jangan sebelum ada Islam, sebelum ada Muhammad, Mekah itu Ka'bah itu berhala kan? Supaya apa? Nggak lari-lari. Tolong jujur jawab saya Samsul. Sebelum ada Islam, Ka'bah itu berhala kan? Kamu bilang tadi definisi Saya berhala tanya Anda sebelum ada Islam, Ka'bah itu berhala kan? Saya catat omongan kamu. Sebelum ada Islam, Ka'bah itu berhala kan?
Kalau Samsul. Ka'bah itu rumah Tuhan, Baitullah itu. Oke, saya bacakan ya. Di sini di Quran mereka di Al-Quraisy ya, saya bacakan aja biar enak gitu. 160 butir ke-1, kedua, ketiga dan keempat. Oke. Nah, saya baca butir ke-1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy ya, butir kedua, kebiasaan mereka itu berpergian pada musim dingin dan musim panas. Butir ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, dalam tanda kurung Ka'bah. Butir keempat, yang telah memberikan mereka makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Oke. Pertanyaan saya, ya. Pertanyaan saya, apakah suku Quraisy itu dipelihara Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Silakan jawab. Ya jelas dipelihara. Kalau tidak dipelihara tidak hidup. Itu intinya. Berarti kalau Allah pelihara mereka, berarti Allah Subhanahu wa taala itu berhala, bro. Nah ini. Kamu bilang dipelihara, berarti sebelum ada Islam, berarti Allah itu berhala. Semua Allah itu berhala ya. di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala itu berhala ya. Itu dipelihara sama Allah. Allah itu sebelum ada Islam, berarti Allah itu pelihara orang Ka'bah ini ya, orang Quraisy ini ya. Berarti Allah Dalilnya di mana? Allah berhala di mana? Nah, suruh ini saya kan tampilkan dia ke punya Anda. dalil, makanya Ayat berapa? Enggak ada ini. Itu berhala itu ayat berapa? Bang Orizi. Di butir ketiga berbunyi demikian, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Iya, Tuhan pemilik Ka'bah. Ya, berarti di butir keempat, karena mereka katanya tadi suku Quraisy penyembah berhala sih, aduh. Berarti Anda ngomong di sini bahwa suku Quraisy itu penyembah berhala. Nabi Sekarang Anda Muhammad juga tanya suku mana yang Quraisy berhala kok. di situ? Nabi Muhammad juga suku Quraisy kok. Apa masalah? Iya kan kamu bilang tadi mana berhala di situ. Sementara di awal Nabi kau Muhammad bilang suku. menurunkan agama, Nah, membawa Islam. inilah yang disempurnakan oleh Al-Quran ya, bukan kitab-kitab lain. Iya, masalahnya apa? Masalahnya apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala sebelum jadi Islam berarti berhala ya. Abang tuh betulkan dulu bahasanya. Allah belum Islam, sebelum tidak Islam. Allah Subhanahu wa taala sebelum datang Muhammad ya, Islam itu berarti dia dulu berhala ya. Jadi disembah oleh orang Quraisy ya. Di mana? Di mana? Ini datanya. Kan Tuhan pemilik rumah ini, bukan berhala. Ini katanya kalian meneruskan itu. Kalian sekarang menyembah berhala, maka itu juga yang kalian sembah. Berhala itu Ka'bah aja tidak menyembah Allah, kamu Kristen hidup. diam, Kristen. doa kepada Allah di depan patung Dewa Hubei. Kristen diam, Kristen. Makanya Kristen diam. la baik Allahumma Hubei. Kristen diam, La Kristen. baik Allahumma Hubei. Iya betul. Tapi mereka mau muter-muter karena orang Quraisy ini menyembah berhala. Yang muter. Semua ada di dunia ini dipelihara sama Allah. Iya berarti termasuk orang Quraisy ya. Contoh ya, contoh. Penyembah berhala ya. Kita ambil sekarang Lucunya, contoh. ketika Baitullah itu dipelihara. bisa didiemin dulu nggak yang lain? Diam. Ketika di surah 105, surah Al-Fil, surah Gajah, menurut cerita mereka, itu masih pagan berhala, Ka'bah, dipelihara Allah dari serangan Abraha. Tapi tahun 930 ketika batu hitam dicungkil, dibawa lari, nggak dipelihara sama Allah, teman-teman. Padahal sudah dibersihkan itu pada waktu itu. Udah Fatu Mekah. Ya, jadi memang itu rumah berhala itu. Dari mana dari rumah berhala? Ini datanya. Apa itu sudah ada sejak Ini zaman datanya. Ibrahim. Datanya ini. Makanya saya bilang tadi kamu gini ya. Dari Gini. Abraham. Cuma orang Quraisy Sorry, bisa maka tadi di awal kamu tadi saya berkata demikian ya. Sorry. Begitu. Maka tadi di awal saya tanya Anda, Quraisy ini mereka penyembah apa? Kau bilang berhala. Saya selalu bilang. Dewa Hubei itu bergelar Allah, Begitu. prasasnya Coba kita kita temukan.
Kristen. Nah, udah menyerang pribadi pula. Nah, udah terpojok ini. Dan memang namanya Sopikato toh. Terpojok ini kayaknya. Ya. Siapa yang terpojok? Kamu harus baca sejarah. Ka'bah itu didirikan dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Jadi diwariskan Ya, kepada berarti Allah Subhanahu wa taala itu sebelum jadi Islam, orang-orang Quraisy menyalahgunakan bangunan itu, disimpanlah berhala-berhala itu. iya, tetapi Setelah sebelum Nabi jadi Muhammad Islam, datang, berhalanya dibuang, dikembalikan lagi. iya berarti Allah Subhanahu wa taala sebelum jadi Islam dia berhala kan? Abraham tidak pernah mendirikan pagan berhala. Kata siapa? Maksud Mana datanya? Mana? Ori mana ori datanya? sebentar. Ya, tampilkan. Ibrahim mendirikan Ka'bah dalam Al-Quran. Ibrahim tidak pernah ke Arab, dongeng itu. Kata siapa? Baca sejarah dong. Kamu aja yang kata dalam tempurung, taunya Israel aja. Emang Ibrahim orang Oh iya, mana? hanya Israel, tidak ada alat. Ibrahim orang mana? Ibrahim tanya. Tidak Tanya ada Ibrahim orang mana? alat luar bangsa Tahu nggak Ibrahim Israel. orang mana? Tahu nggak Ibrahim orang mana? Kalau Abraham kamu orang bisa mana? tunjukkan sama saya Ibrahim orang mana dari Quranmu, saya buka kamera mualaf. Tunjukkan sama saya Ibrahim orang Lu mana. mualaf kok. Tunjukkan sama saya Ibrahim orang mana. Tunjukkan Dari sama saya. sejarah terserah lah, mau dari Alkitab, Al-Kutub, Al-Katab Saya terserah. nggak bicara Abraham sejarah. itu Dari orang mana? Silakan. Quranmu. Silakan. Dari Quranmu kitab maha sempurna, kamu bisa tunjukkan sama saya Ibrahim orang mana. Saya buka kamera mualaf. Saya tanya kamu, kok nanya balik gimana sih? Saya nanya kamu. Kitab maha Abraham orang mana menurut kamu? bolong, kitab maha Silakan. pencuri. Silakan. Abraham menurut kamu orang Makanya mana? saya bilang, kamu tunjukkan sama saya, kamu bisa tunjukkan sama saya Tunjukkan, Ibrahim saya orang nanya mana. duluan sama Dari kamu, Quranmu Pak Lul. saya buka kamera mualaf, saya bilang. Ya tanya silakan, nggak perlu. Kamu nggak perlu masuk Islam kok. Jadi perusak di Islam. Saya Tidak buka perlu, ini, saya tidak buka perlu ini. Situ aja, masuk Kak. Islam. Nggak usah. Kamu jadi cukup, kamu jadi. Silakan, tunjukkan Ibrahim orang mana. Tunjukkan dari mana. Saya nanya kamu Ibrahim orang mana? Kok nanya balik? Gimana sih? Kok tanya Kamu bisa balik tunjukkan sama Ibrahim saya orang mana? Ibrahim Kok orang tanya mana. Dari balik? Quran Saya saya nanya buka kamu kamera Ibrahim orang mualaf. mana? Udah tadi Ternyata istilahnya kamu kamu udah ilmunya percaya Ibrahim belum pernah ke Ka'bah, sana. pernah ke Mekah. Ya. Udah gimana? Gimana Samsul? Tidak ada abad ke-7 teman-teman. Pada waktu abad ke-7 Mekah belum dihuni. Iya, Ibrahim orang mana? Saya Enggak, tanya Ibrahim dulu. Ibrahim orang mana ditanya itu kok tanya anunya lain-lain. Mekah Ya, tidak saya ada baca ya. Surat Al-Baqarah ayat 127. Saya baca artinya aja lah. Orang Bahlul kan nggak bisa bahasa Arab. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Dia berdoa, Baitullah yang di ya mana? Tuhan kami, terimalah Baitullah yang mana? Aku amal tanya. yang kami sungguh. Mana Mana Baitullah yang mana? Di mana Baitullah? Kali- Di Mekah. Ya, di Arab lah, di Mekah lah, Di Baitullah. Mekah, Baitullah. Dan berhala. Kami punya Baitullah. Kamu di mana Baitullah? Kamu di mana? Bait Allahmu di mana? Ah, Tunjukkan tempatnya. Bait Allahmu di mana? Di Yunani. Di Yunani Bait Allahmu. di Roma. Tunjukkan dong. Di Roma. Di mana datanya Al Hayat? Jangan congor-congor terus tuh tadi. Loh, kamu bisa tunjukkan sama saya bukti arkeologinya Ibrahim membuka Harus Iya, Baik, di mana? kamu aja nggak tahu Kamu arkeologi di di mana. mana? Di mana? Kami kasih Tunjukkan tadi, Abraham kamu orang tanya mana, saya coba di mana? Di tunjukkan. Mekah. Mekah belum Saya dihuni tanya abad lagi ke-7. kamu di mana Bait Allahmu? Di Ah, Yerusalem. di mana? Kami tidak Di Roma? mengenal rumah Di pagan Yunani? berhala Hubal. Kami menyembah terserah Allah lah. Israel. Kami punya Bait Kami Allah tidak kok. menyembah Tuhan Kamu negeri Bait Allahmu di Mekah. mana? Bait Allahmu di mana? Kami Lokasinya di mana? menyembah Tunjukkan. Allah Israel, bukan Tuhan negeri Mekah. Emang Yesus arah Israel? Di Emang mana Yesus arah Bait Israel? Allahmu? Ah, Yesus, orang Israel nggak nyembah Yesus kok. Kami Tuhannya beda dengan orang Israel. dan kurai sesembahan jangan batu. modal Kami nggak congor. Jangan modal congor. Kamu modal congor. Modal Sejak congor. kapan Mekah ada abad ke-7? Sejak kapan orang Israel Modal punya sama dengan kamu? congor. Sejak Ada. kapan? Sejak kapan? Kamu tunjukkan sama Di mana saya. Bait Beda Allahmu Tuhannya. tidak tahu. Itu modal congor namanya. Goblok, di mana bait Allah nggak tahu, teman-teman. Apakah Coba Abraham tunjukkan. Silakan. Abraham membangun Baitullah? Nggak ada ya, teman-teman ya. Yang membangun itu adalah Musa. Dia membangun tabernakel atas perintah Tuhan, dan yang membangun bait suci Salomo di Yerusalem adalah Raja Salomo. Goblok. Sejak kapan Abraham membangun Itu Raja Baitullah? Salomo di Kristen di mana? Tunjukkan datanya. Kristen mana Bait Allahnya? Hah?
Di Kristen di mana bait Allahnya? Kalau kami adalah bait Islam Tuhan. jelas di Mekah. Ya, kami ini adalah bait Roh Kudus. Ini ayatnya bro, kalau di Kristen. Nah, Tidak ayo. ada Ibrahim mendirikan Nah, ini rumah pagar semua berhala ini seperti bisa kalian saya. itu. Ada Ini dua semua. batu sujud, batu Yesdi dan Silakan batu dulu terus. Sebentar, baca. saya dulu sebentar ya. Anda mau kembali bertanya sebentar, Anda nggak menjawab saya dari tadi ya, Bang Abdul ya. Oke, ya. Tadi mereka katakan di awal tadi bahwasanya suku Quraisy itu penyembah berhala. Enggak, Ya. Excel Enggak, sebentar, saya belum selesai ya. Anda belum jawab saya loh. Anda belum menjawab saya, tapi Anda mau melebar yang mencari remis. Oke, Ya, oke. itulah jurus kalian. Jawab. Tanya dulu sama saya tanya. Apa? Anda belum menjawab saya. Iya, Anda apa berdua pertanyaannya? belum menjawab saya. Sudi menyembah Tuhan negeri Apa Mekah. pertanyaannya, Kami Excel bukan penyembah Diam, Allah. Al-Hayat jangan congok terus. Kami bukan penyembah Allah. Dewa Hubalmu. Diam, congok. Diam, ada data kamu, ada Kami data. ke bait suci di Yerusalem. Gak ada Ada orang data Kristen kamu, kok. diam. Saya Itu tanya semua orang yang Kristen saya. apakah tanah suci kita di Diam, Mekah atau di Yerusalem? ada data kamu. Kami ke Pertanyaan Yerusalem, ada betul data. teman-teman? Yerusalem. Semua ayo, ayo Betul, semua. Yerusalem. Kami tidak pernah ke Tuhan negeri Mekahmu. Datanya di mana? Datanya orang Kristen itu. Bait Allahnya di Yerusalem mana? Tunjukkan. Diam kan? Enggak, kamu juga Nah, yang diam kan? tunjukkan. Pokoknya Congormu ada itu, Mekah. congormu itu. Congormu baca Alkitab. Makanya Salomo membangun Makanya di mana? Di mana? Dan tunjukkan di mana? Tunjukkan. Oke, Samsul. Baik, jawab ya. Yerusalem, baca di Alkitab. Ya. Baca di Alkitab. Kalau kita melihat sejarah ya dari Yesus itu, di mana sih bait Allah itu? Oke, kita jangan ke manusia sekarang. Itu ada di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 9 ya. Itu Samsul. Nah, kita bicara tentang Salomo di sini. Oke. Nah, kalaupun saya katakan di dalam diri saya pribadi ada bait Allah, Anda percaya nggak? Perjanjian baru itu kita bait Allahnya, bukan lagi berbentuk bangunan. Ngerti kamu? Iya. Tuhan kalian tinggal di dalam diri kalian gitu. Yes, iya, iya, betul, betul. 100 Bang Ori. Jadi di dalam kalian ada Tuhan kalian. Betul. Siapa yang di dalam diri kalian? 100%. Siapa? Yesus Makanya atau kalian Allah nggak Bapa? ngerti apa-apa. Nah, ini Yang di dalam melebar diri kalian lagi. siapa? Yesus, Allah Bapa atau Roh Kudus? Baik, saya jawab. Nggak usah Ya. kemana-mana. Tapi saya gini loh. Dewa Hubal. Mereka belum jawab saya loh. Tapi mereka bertanya terus lah. Kenapa sih kalian berdua ini? Ini Kamu belum udah jawab. bertanya tentang bait Allah tadi, sama dulu udah bertanya tentang di mana ayatnya tentang bait Allah. Sudah saya jawab. Datanya katanya tidak ada. Itu tadi saya katakan 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Tanya dulu. Sudah saya jawab Diam, loh. yang lain diam. Ya. Diam yang lain. Tetapi kenapa data saya ini yang saya tampilkan di sini, Anda belum jawab saya, tapi Anda melebar kembali bertanya ke saya. FYP diperbesar itu dia punya ini. Ya, saya membaca sesuai konteks yang tertulis apa yang ada. Tadi Anda katakan bahwa di sini bahwa orang Quraisy itu penyembah berhala. Nah, sebelum ada Islam atau sebelum ada Muhammad, ya Ka'bah ini dilakukan oleh yang punya itu mereka orang Quraisy yang punya Ka'bah ini. Dan datang Muhammad yang memerangi mereka ini dan mengusir mereka. Oke. Nah, pertanyaan saya berarti ya sebelum ada Muhammad Allah itu berhala atau bukan? Bukan. Di mana datanya kalau bukan? Di mana kamu bilang data itu Allah itu berhala? Nah, itu aja. Oke, saya ulangi ya. Kamu Saya tidak ulangi. pakai data. Oke, saya Kamu ulangi. pakai data. Oke, saya ulangi. Apa pertanyaannya Ya. pakai data? Oke, Ini loh, saya ini, ulangi. ini, Ya. Apa artinya? Baru pakai Oke, data itu. gajah di sebuah Kamu nggak lautan. pakai data bertanya. Iya. Jawab nggak pakai data kamu. Data sudah ada di depan mata kamu, tapi kamu masih bertanya lagi. Oke, tadi di awal kamu katakan bahwa orang Quraisy mereka penyembah berhala, betul? Betul. Betul. Di surah ini berbicara tentang orang Quraisy, betul?
Di surah mana? Al-Quraisy 106 butir ke 1, kedua, ketiga, Namanya keempat. surah itu Al-Quraisy 06 itu. Itu nama sejarah. Masya Allah tabakiyah. Ini. Al-Quraisy 106 butir ke 1, kedua, ketiga, keempat. Masih kau bantah pula data kamu ini. Aduh, Samsul. Bukan surat itu, bukan surah. Lantas apa kalau bukan? Itu butir-butir itu. Yang butir. Ada sejarah itu. Oh, sejarah. Al-Quran itu memang butir. Karena kenapa? Dari ayat 1, 2, dan 3 nggak ada hubungannya. Itu butir terpisah. Berbeda kalau kita bicara ayat 1, 2, 3, 4 itu ada hubungannya berkelanjutan. Kalau Al-Quran butir terpisah. Itu aja kamu nggak paham, Samsul. Ya, kamu bertanya, datanya sudah di depan mata, tapi kamu masih bertanya mana ayatnya, mana. Sementara apa yang kamu katakan nggak ada data kamu, Samsul. Iya, kamu juga bertanya, tidak ada data. Di mana datanya? Kalau Allah itu berhala, di mana? Di ayat Oke, mana? saya ulangi lagi ya. Oke, saya ulangi. Kalau kamu Samsul, ada saya tanya Anda, mana datanya? orang Quraisy itu mereka penyembah apa? Mana datanya? Kalau Saya Allah itu tanya berhala? Samsul, Mana orang datanya? Quraisy mereka penyembah apa? Kamu tadi. Allah itu dewa Itu saya garis bawah. Iya, saya ulangi, Samsul. Allah itu berhala. Suku Quraisy itu mereka penyembah apa? Samsul botol, diam dulu. Samsul. Coba jawab dengan jujur, Samsul. Bilang tadi bertanya tidak Samsul, pakai itu data. datanya, Samsul, Saya tolong jawab didengar pakai itu data, mana datanya. datanya. Oke, sekarang kamu kan tadi di awal, Samsul, saya ulangi ya. Kamu tadi di awal, kamu katakan bahwa orang Quraisy itu penyembah berhala, kan gitu. Itu kata kamu. Betul. Kita ikuti ya. Nah, sementara di sini, Samsul, di surah ini berbicara tentang orang Quraisy yang notabene-nya itu penyembah berhala, betul? Betul. Betul. Nah, di sini di butir ketiga Allah berkata demikian, maka hendak mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Nah, sekarang saya hendak tanya, siapa pemilik rumah itu? Siapa dia? Tuhan siapa dia? Atau Allah siapa itu? Lain pertanyaannya ini, siapa pemilik rumah Loh, Tuhan? kan kamu minta data, mana datanya bahwa Allah itu Iya, makanya Allah. Kan kamu minta itu. pertanyaannya lain sekarang ini kan. Dengar pertanyaanmu itu tadi. Makanya saya Siapa tanya Anda, pemilik rumah yang Tuhan? punya Ka'bah itu, ya Tuhan itu yang dimaksud sini. Dasar Tuhan siapa yang dimaksud itu? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau siapa? Tuhan itu, Atau Allah ini? pemilik rumah itu Tuhan. Baitullah namanya itu. Iya, siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kah atau Allah lain? Siapa? Iya, siapa? Allah siapa? Pemilik Baitullah. Nah, Ya Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya Ka'bah. Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya Ka'bah. Berarti orang Quraisy di waktu itu sebelum mendatang Muhammad, berarti Allah itu berhala ya. Kan diceritakan Pak tadi, Ka'bah itu dari zaman Nabi Ibrahim sudah. Ini loh, aduh, kenapa sih? Shalom, shalom. Mana sih orang? Kenapa sih nggak jujur kalian? Dikembalikan Udah pakai lagi. data pula, langsung nggak buka. Kalian masih pantai ini. Tadi awal kamu bilang iya, mereka penyembah berhala. Di sini saya tanya Anda, siapa yang punya rumah Ka'bah ini? Allah siapa yang saya tanya? Yang mendirikan fondasi Ini Allah. Nah, sini dikatakan maka lihat mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini dalam huruf Ka'bah. Nah, Tuhan siapa ini? Apa Tuhan pemilik rumah ini siapa? Berhala itu apa? Tuhan apa? Iya, Tuhan siapa? Tuhan siapa? Orang Quraisy itu penyembah Tuhan berhala, siapa? bukan menyembah Allah. Justru dengan Iya, Tuhan siapa di sini? menyembah Allah bukan
menyembah Ka'bah. Yang dimaksud di sini Tuhan siapa? Menyembah Tuhan. Yang pemilik rumah ini siapa? Tuhan siapa? Allah siapa? Pemilik rumah itu Tuhan negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah yang mempunyai Emang rumah itu. Yesus Tuhan negeri mana Yesus? Oi, Tuhan Yesus itu. Tapi kalau Alkitab saya jawab teman-teman, tenang saja. Ya. Saya sudah ada di sini. Tenang aja. Balin saya Pak. Anda mengatakan bahwa orang Kristen menyembah Allah Israel. Oke, ingat. SWT dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub berbeda ya. Tadi Anda bertanya, apakah kita menyembah Allah Israel? Ya, orang Kristen dilarang menyembah SWT. Tertulis dalam mana? Keluaran 23 ayat 13. Itu datanya. Harus menyembah Allah Israel? Ya. Di dalam 2 Tawarik 6. Teman-teman tolong buka 2 Tawarik 6 ayat 6. Hei, kau ketemu bom ini. Kumpal balik kau. Sama tidak jawabannya? Sama nggak Tuhan Israel sama kalian? Sama nggak? Hah? Sama dong. Kalian tuh Siapa dibedain nama juga. Tuhannya, Pak? Siapa nama Tuhannya, Artinya Pak? Tuhan beda. Saya tanya, orang Arab dengan Yesus sama nggak? Orang Arab dengan Yesus sama nggak? Dengar dulu ya, kita pakai data ya. Kan aja orang Yahudi percaya. Oke, dengar dulu. Orang Kristen, aduh gimana sih kalau orang mau ngomong? Jangan kencang-kencang kalau bom. Habis itu gue yang bertanya ya. Balin saya Lu dengar. balin saya. Iya, gue jawab dulu. Lu diam dulu. Abdul ini begitu. Apa? Benar ya. Orang Kristen, adanya orang Kristen dari Yesus. Yesus adalah orang Yehuda, ya. sekarang Tongkat Yesus kerajaan. Yesus Dengar dulu. Orang Israel. Tongkat Yehuda tidak akan diberikan kepada orang Arab, botol. Ya, Yesus memberikan kuasa kepada Petrus. Dengar dulu supaya kau paham. Percuma saya bicara lu nggak dengar. Dengar dulu. Teman-teman siap catat ya. Yesus memberikan kuasa kepada Petrus. Matius 16 ayat 17-18. Hai Petrus Simon bin Yunus, di batu karang ini atau di gereja ini kau dirikan jemaatku. Markus 9 ayat 41. Barang siapa melakukan perbuatan kasih, dialah muridku, pengikut Kristus. Markus 9 ayat 41. Kau paham? Nah, Yesus bilang apa? Jangan engkau menyembah di luar Allah Israel, karena keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Allah itu roh, bukan Allah itu zat. Sudah. Di dalam dengar dulu gua bicara. Sama nggak dengan Hei, dengar dulu Abdul. Lu catat, lu jangan tidak dengar nanti lu malas. Teman-teman kustodian. Yohanes 4 ayat 22 hingga 24. Kau dengar ini ya. Barang siapa menyembah Allah Israel, menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Oke, sudah selesai. Habis itu 2 Tawarik 6 ayat 6. Kota Yerusalem ada tempat kediaman Allah. Yesus berkata, akulah bait Allah itu. Yohanes 2 ayat 19. Dengar dulu. Nanti kau bicara saya potong kau, suara saya lebih besar pada kau ya. Allah Israel. Bentar. 2 Tawarik 15 ayat 13. Hei laki-laki dan perempuan dan anak-anak tidak boleh menyembah Allah lain. Allah hanya Allah Israel. Orang Kristen tidak pernah menyembah Allah Arab zat. Yesus berkata, ini ya sudah kau bicara sudah. Silakan kau bicara. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus dengan Bapa sama tidak? Yesus atau Bapa sama? Yesus adalah firman. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Yesus bilang apa? Jauhanmu mati. Di Yohanes 10 ayat 30. Sama atau tidak? Dia catat Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Sama atau Baca. tidak? Satu, Balun. Oh, satu dan sama beda ya? Beda dong. Oh, beda. Oh, kalau aku satu dan Bapa sama nggak? Sama nggak? Yesus dengan Bapa sama? Aku dan Bapak kira-kira kalau jiwamu dan rohmu beda ya? Beda ya? Dengan istriku bersatu. Oke, goblok, Abdul goblok. Abdul, kira-kira jiwamu dengan Abdul goblok ya Abdul? Apakah istriku dan Bapa sama? Abdul, kau dengar dulu. Jiwa lu dengan istrimu berbeda, Abdul goblok. Inilah Islam, kau goblok.
sekarang saya tanya, kalau saya ngomong kamu, dengar dulu. Yesus dan Bapa kan Ngomong, Abdul, buang saja ini orang, nggak mau dengar ini. Kau dengar ya, kau dengar. Itulah dia bang, dulu tadi nggak punya data. Turunkan saja dia, turunkan tuh. Buang saja ini. Mas Samsul nggak ada data dari Kalau tadi. ngomong, kamu tuh lihat, jangan rocos. Makanya dengerin supaya kamu ngerti. Iman kami tuh berbeda dengan iman kalian. Jangan kau sama-samakan. Kami jelasin, kamu dengerin. Pak Bomong buka kamera aja, Pak. Aku pakai baju. Betul, aku pakai baju, Bu. Sofia, yang saya heran begini, sudah ditampilkan data di depan mereka, masih bertanya pula, mana datanya? Aduh, Ya, belum saya min. Sirana Nabawiyah Ibn Hisham ya, teman-teman ya. Di situ Abdul Muthalib berdoa kepada Allah yang adalah Dewa Hubal. Makanya baca buku-buku kalian itu. Bukti arkeologinya pun kita temukan di daerah Petra Jordan. Ya, Dewa Dusara itu disebut bergerak Allah dengan pasangannya Alat Al-Uzza. Sudah di depan mata masih ngeles kalian. Ibrahim membangun Mekah, sejak kapan Ibrahim itu ke Mekah? Kalau ajaran SWAT itu alusa jadinya ya Pak, Bu. Alat. Oh, yang alatnya yang menjadi ajaran SWAT ya. Ya, Pak Bomom, ini adalah Samsul Pak Bomom. Kita akan bertanya, si Samsul ada Pak Bomom. Hanya batu berbentuk nisfi kok dicium-cium itu loh. Alat. Penyembah terdahulu itu mengoleskan darah haid. Boleh saya bergeser, host, ya izin ya teman-teman ya. Bang Samsul, monitor, atau mungkin ya Bang siapa ini? Bang Toib. Lima Ya, Bang Samsul, saya mau tanya Anda Bang Samsul. Ya, di sini di Al-Quran saya di surah An-Nas ya 114 butir ke-1 dan ke-2. Saya bacakan ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Oke. Nah, Samsul saya mau tanya, siapa Raja manusia yang dimaksud ini? Coba silakan. Ulang pertanyaannya apa? Tak dengar tadi. Oke, di surah An-Nas 114 butir ke-1 dan ke-2 berbunyi demikian. Katakanlah aku Surat An-Nas ya. Tadi Ya. surat An-Nas. ya Ayat 114 butir ke-1 dan ke-2. 114 di mana surat An-Nas 114? Udah di depan mata kamu masih bantah pula. Aduh, ini orang susah banget sih. Ya Allah, innalillahi. Udah nggak pakai Google, aku langsung masih dia mau tanya lagi di mana surat terakhir anak Samsul. Gimana sih Anda? Surat Aduh. anti sihir, surat Al-Mu'adatain, surat An-Nas, surat anti sihir. Baca surat An-Nas itu dulu, baca. Oke, di butir pertama berbunyi demikian. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Di butir kedua, Raja manusia. Pertanyaan saya, siapa Raja manusia yang dimaksud di Al-Quran di hati ini? Coba silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kapan Allah berkata bahwa dia Raja manusia? Di mana ayatnya? Iya, di artinya di sana berisi tentang penyebutan Allah SWT sebagai Tuhan atas semua manusia. Raja di atas Raja manusia yang saya maksud. Raja di atas manusia itu semua Mesias. manusia. Dalam kitab kita Mesias itu disebut Raja manusia. Lihat dulu ini Al-Hayat dicongor terus nih, tidak pernah bertanya. Oh, iya, makanya ketika Yesus lahir dikatakan nanti giliranmu nanti Al-Hayat ya. Dimanakan Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami menyembahnya karena dia datang lahir Bukan sebagai masalah Raja. Yahudi,
Pertanyaan apa? Surah ke-114. Diam. Al-Masih, kamu mengatakan Isa bergelar Al-Masih. Kamu tahu arti Al-Masih? Mesias. Mesias itu Tuhan manusia, Raja manusia. Ngerti kamu? Makanya dikatakan hari ini telah lahir bagimu Mesias, Al-Masih, Tuhan di kota Daud. Ngerti kamu? Kamu nggak ngerti, kamu menyebut Al-Masih tapi nggak tahu arti Al-Masih. Al-Masih itu Tuhannya manusia itu Al-Masih. Ngerti kau? Dia nggak bakalan ngerti itu. Dia terlalu banyak konsumsi kencing otak tuh. Saya mau tanya dulu sama Islam ini. Islam, teman-teman Islam, Allah Israel itu yang disembah Daud itu sama nggak dengan Allah SWT yang kalian sembah? Nggak sama lah. Justru Allah dari sendiri namanya gua. Yesus Nggak, aku tanya, enggak, aku tanya dulu masalah Yesus, sabar dulu. jawab. Ini yang pertanyaannya. Sebentar dulu. Nanti aku jawab. Dengar, bagaimana saya mau menjawab sedangkan Anda ngerocos? Kau kalau depan saya, kau dengar ya. Kau kalau depan saya pukul kau punya mulut gini ya. Jawab dulu. Yesus dengan Bapak sama. Kalau saya jawab, aduh ini. Yesus Kalau memang kalau depan saya pukul mulut, saya kasih gigi jawab merontok. dulu. Itu yang nggak bisa dijawab. Bagaimana saya mau jawab kau ngerocos terus? Setan ini, anak Arab ini, goblok. Sekarang saya tanya, Allah Israel. Satu saja pertanyaan gue, Allah Israel dengan kalian, Allah Israel sama nggak dengan kalian? Sama dong. Oke, dengar ya. Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Allahu Akbar, sama? Kok Abdul dengan Ehad gimana? Dengar dulu ini data ini. Ulangan, sabar. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Sama dengan Allahu Akbar. Bukan. Dengar ya. Di dalam Keluaran 23 ayat 13. Dengar Islam, kau dengar. Kok disamakan? Di dalam Ulangan 20. Dengar dulu Bang Tre. Kalau kau di room saya buang kau. Buang lah. Di dalam Ulangan 23 ayat 13, kau dengar baik-baik, kau dengar ya. Jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kamu harus berwas-was, karena apabila kamu menyebut Tuhan Allah dengan sembarangan, aku akan memusnahkan engkau. Makanya Israel tidak pernah bilang Allahu Akbar. Nggak ada. Jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu dalam 10 hukum Taurat. Karena Islam bilang kalian punya Allah sama. Kalian melakukan hukum Taurat gak? Di dalam Sefanya 3 ayat 4, Mika 3 ayat 5. Tuh, kalian menghilangkan hukum Taurat. Kalian Nabi dan para imam menghilangkan hukum Taurat. Ngarap sekali kalian. Bilang sama, Allah kalian ada zat bukan roh. Udahlah, jangan ngarep ya. Kalau botol lebih sembah botol aja ya. Gimana? Yang di bawah yang mau diskusi dengan saya silakan, tapi pakai data ya. Ayo. Tunjukkan aja sejak kapan Allah Israel pindah rumah dari Yerusalem ke Mekah, gitu aja udah. Nggak bisa. Ingat, dengar ini 2 Tawarik 6 ayat 6 nih. Nih, semua orang Israel kami menyembah Allah Israel. Nih 2 Tawarik 6 ayat 6 nih. Gua baca malu ya. Menyembah Allahnya Israel, bukan Tuhan negeri Mekah, Dul. 2 Tawarik 6 nih, gua baca ya. Nih dengar. Emangnya Allah mau menyangkal? Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku. Yerusalem tempat kediaman nama Allah Israel, bukan Arab Saudi. Sejak Allah Israel pindah. Nggak pernah. Sejak kapan? Nggak pernah. Nih, Yerusalem
Yerusalem sebagai tempat kediamanku. Kemudian apa lagi? 2 Tawarik yang saya baca nih, 2 Tawarik 15. Lu dengar ini Abdul, 2 Tawarik 15 ini. Setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Kalian pergi ke negara Mekah, bukan Allah Israel Abdul. Ngarep botol. Setiap orang yang mencari Allah di luar Allahnya Israel adalah penyembah berhala. Saya kasih tahu kamu. Ya, memang. Israel lah ada Tuhan. Tidak ada Allah di bumi ini selain di Israel. Ngerti kamu? Udah ngorok dia. Gak ada itu orang Israel ngajarin putar-putar batu sambil la baik Allahumma hubal, la baik Allahumma hubal. Gak ada begitu. Ngorok dia. Apalagi sambil gak pakai celana dalam kayak kalian gitu. Dengar ya, Yesus berkata, kenapa kita nggak pernah ke Israel teman-teman? Kenapa? Karena perjanjian lama rumah Allah Israel dalam 2 Tawarik, ya 2 Tawarik 6 ayat 1 sampai 11. Tabut perjanjian itu Bunda Maria. Ya, Bunda melahirkan Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21, robohkanlah bait Allah ini. Yang dimasukkan bait Allah itu siapa? Tubuh Yesus. Terus Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 24, barang siapa menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa itu Allah itu? Allah Israel. Jadi kita menyembah Allah Israel melalui Yesus, melalui tabut perjanjiannya, dan melalui apa? Bait Allahnya, yaitu Yesus. Tubuhnya adalah bait Allah. Jadi kita nggak perlu berdoa ke sana kemari menghadap ke barat. Kita hanya menyembah dalam nama Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus, ya. Aku dan Bapa, Yesus adalah firman Bapa yang keluar. Ditanya lain, dijawab lain. Loh, kok sama dan beda? Kalau satu, sekarang tanya sama kau. Dengar ya, kita diskusi enak. Kalau sekarang saya maki kau di kantor polisi, yang ditangkap itu suara saya atau saya bukan? Kok suara dengan itu ada hubungannya? Dia tentang Saya punya diri ini, dengar. Saya manusia ini ada roh. Setan goblok. Kalau saya punya diri ini ada manusia, saya punya roh dan jiwa. Sekarang saya berkelahi kalau kau depan kantor polisi. Terus saya kalau maki-maki kau, yang ditangkap saya punya istri atau saya yang ditangkap? Kok istri gimana maksudnya? Kau yang tadi bilang istri dan suami tidak bersatu. Kau yang tadi mau bicara. Abdul. Dan istri sudah bersatu. Itu masalah kedagingan, perkawinan, Sekarang kita masalah saya. Manusia itu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yesus itu adalah, saya malas ngobrol lagi. Coba jelaskan dulu. Udah, saya nggak bisa. Minta maaf, biar aja kalian diskusi. Malas aku. Males, soalnya dia nerocos mulu. Sudah nggak buka kamera, nggak sopan lagi. Ini Bapak Bang Gito nih, Islam sejati nih. Kita Gito. Ya Bang, saya mau tanya Bang. Dah dulu ya. Saya lapar ini dengar Pak Bom. Nanti dulu Bang. Makan dulu Pak Bom ya. Bang Gito ini makan dulu ya. Muslim juga nih. Kalau diskusi, dengar ya, Islam ya, kalau diskusi itu, kalau kau bertanya, kita jawab, bukan kau ngerocos. Itu namanya orang goblok. Kau kalau di meja kuliah saya, itu Mister Pata mungkin sudah satu lusin itu.
Orang kalian bertanya, kita jawab tinggal kalian harus buka data. Contoh kayak kalian, kita tanya kalian Al-Quran, kalian pegang Al-Quran. Kalian harus nanti saya tanya Al-Quran satu saja, pasti kau nggak bisa jawab loh. Contoh surat 48 ayat 2. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad punya dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang lalu silakan kau jawab, dosa yang akan datang apa? Coba kau jelaskan sama saya. Contohnya dosa yang lalu itu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dosa yang akan datang itu apa yang dilakukan? Coba kau jawab. Nanti ala walam. Silakan bertanya sudah. Silakan Bang Ito. Silakan tanya udah. Ya, saya mau tanya begini. Ajaran Yesus apa yang sudah kalian ikuti? Ajaran Yesus gampang. Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kalian untuk saling kasih mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Sama. Prakteknya apa? Prakteknya begini, orangnya kita cintai, tapi ajarannya kami injak. Ya, dengar. Yesus berkata, ini kan kalau orang-orang Islam begini udah. Kalau saya jawab lu diam. Islam, dengar, ajaran yang diajarkan adalah ajaran kasih. Dengar, karena Allah adalah kasih. Kau lihat situ, kalau kita menjawab, kalian lihat Alkitab. Jangan kalian begini. Karena Allah Israel itu Allah kasih. Yesus adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Sedangkan kita orang Kristen membenci saudara saja dilarang. 1 Yohanes 3 ayat 15. Barang siapa membenci saudaramu, engkau lebih daripada pembunuh. Dengar baik-baik. Yesus mengajarkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Iya. Paham? Itu adalah 10 hukum Taurat. Jadi kita harus mengasihi. Prakteknya apa? Semua orang juga bisa mengasihi dari semua umat. Berbeda. Yang pertama kita harus mengasihi Tuhan Allah. Itu Allah Israel. Kau mencintai apa? Kau harus melakukan 10 hukum Taurat. Dengar. Ajaran Yesus. Dengar dulu ajaran Yesus. Dengar. Yang pertama, jangan menyembah Allah lain. Ya. Yang kedua, kau dengar ini, jangan engkau membuat bagimu menghadap kiri kanan itu. Jangan menyembah. Awalnya itu siapa yang ngomong siapa? Lo Yesus toh, gimana sih? Yesus adalah firman Allah. Kau tidak ingat waktu dia berbicara? Lo. Sekarang saya tanya sama kau, Yesus itu siapa? Utusan. Oke, utusan. Kalau saya tanya, Yesus sama dengan Nabi Muhammad gak? Nabi Muhammad gak? Utusan sama gak? Sama lah, utusan sama. Oke, kau bilang sama. Oke, sekarang saya tanya, kau percaya dengan Nabi Daud? Percaya. Oke, Nabi Daud berkata dalam Mazmur 57 ayat 2 dan 3. Kau baca di situ. Kau baca ada Alkitab bukan? Semua kau percaya. Nabi Daud berkata begini, Ya Allah Israel, Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya engkau mengirim seorang utusan dari sorga. Seorang utusan dari sorga. Datanglah Yesus. Dengar dulu. Datanglah Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 13, Yohanes 6 ayat 38, Akulah datang dari sorga. Untuk itu dengarlah aku. Yohanes 8 ayat 23-24, Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tuh, jadi Yesus itu, dengar dulu. Kau dengar dulu. Yesus berkata, aku telah datang. Kamu tidak mau percaya. Sekarang saya tanya sama kamu, Nabi Muhammad dari sorga? Siapa dari sorga? Yesus dari kau dengar? Yesus bisa membangkitkan orang mati. Dengar lo. Yesus berkata, hai murid-muridku Petrus, dengar dulu. Kau bilang sama. Yesus menyuruh 12 murid-muridnya dalam Matius 10. Dengar dulu. Matius 10 ayat 8. Lu dengar. Matius 10 ayat 8. Dulu. Teman-teman, tolong follow Pak Bom ini. Bom punya akun baru. Dengar ya. Jangan diam. Tolong Adel diam Adel. Aduh. Dengar ya. Jangan diam. Tolong Adel diam Adel. Sampai kira Islam. Wah,
Adel dengan dua ini Islam dikasih turun dulu apa emut dulu mute. Dengar ya, kau dengar ini Gibbs. Kalau kau bilang sama, dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Matius 10 ayat 8. Kemudian Petrus bisa membangkitkan orang mati. Petrus. Ya, Kisah Rasul 9 ayat 40-41. Tabita, bangkitlah. Paulus bisa membangkitkan orang mati. Sekarang saya tanya sama tunggu. Sekarang saya tanya sama kau, Nabi Muhammad melalui Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan orang mati? Siang Bang Hos, abang-abang semua. Shalom Kak. Kenapa Nabi Musa? Shalom Nona. Muhammad hanya bisa membangkitkan birahi saja. Nona. Isa saja hanya menghidupkan burung. Itu dengar Pak Bambang dulu. Isa saja bisa menghidupkan burung. Muhammad membangkitkan gairah. Itu mujizatnya. Pak Bambang itu. Kalau mama masuk buat diam aja lah. Tapi kenapa ya banyak istrinya, banyak selirnya, banyak pembantunya? Sebentar Nona. Nabi Muhammad itu gagah itu. Makanya banyak orang yang Samsul. mau. Gagah. Samsul. Kalau Paulus gimana? Ditolak gagahnya Paulus itu. Kenapa Isa bisa membuat burung dari tanah liat dan menghidupkannya? Kenapa nabimu cuma bisa membangkitkan burungnya sendiri? Maksudmu burungnya Yesus. Loh, burungnya nabimu kan diberi kekuatan 30 lato-lato laki-laki. Loh, Tuhan kalian aja berkelamin. Loh enggak, Tuhan kami suci dan Emang buat apa kudus. kelaminnya Yesus itu buat apa gunanya? Oke. Dalam Matius 19 ayat 12. Nabimu bisa buat berzina. Penisnya nabimu boleh dibikin buat zina. Boleh dibuat oleh babunya. Buat apa kelaminnya? Iya, saya tanya gitu, kenapa nabimu penisnya dibuat untuk berzina, masuk ke anak mantunya, masuk ke bocil, dan masuk ke istrinya orang? Kenapa? Sejak bila Anda Buat apa? Kegunaan dari kelamin Yesus itu buat apa? Loh, punya kelamin itu nggak dosa, betul nggak teman-teman? Siapa yang ngomong dosa? Siapa yang Yang berdosa adalah seperti nabimu, menggauli Iya, babunya gunanya di apa? ranjang Lalu istrinya, gunanya apa? menggauli bocil, menggauli anak Lalu mantu. Nah, itu gunanya apa? penyalahgunaan Gunanya alat apa? kelamin. Gunanya apa? Kelamin Yesus itu gunanya apa? Di apa kan yang umur 3 tahun? Tuhan berkelamin itu bukti bahwa Tuhanmu itu doyan ngesek, tahu nggak? Mana buktinya Tuhan saya doyan ngesek? Nah itu Kamu berkelamin. bisa buktikan, Saya tanya, berkelamin. kenapa Allahmu mengatakan dia tidak punya anak kalau dia nggak punya istri? Apa dari kelamin? Saya Yesus tanya, itu apa mengapa gunanya? Allahmu Enggak, punya gunanya penis? apa dulu? Kenapa Allahmu punya penis? Apa gunanya Allahmu punya Yesus? penis? Apa gunanya dari kelamin? Gitu, mengapa Allahmu punya penis? Di surah 21 ayat 17, surah 6 ayat 110. Kenapa? Tuhannya yang punya penis kok Tuhan orang pula dia kata. Loh, Allahmu berkata, Allahmu itu berjenis kelamin laki-laki nggak? Bercermin Nur, dulu katanya. Allahmu mengatakan dia nggak punya anak kalau nggak punya istri, betul? Ada Nur, Allahmu mengatakan dia laki-laki, dia nggak bisa punya anak karena dia nggak punya istri, Kalau betul? sekarang udah fakta ya. Betul nggak, Nur? Mengapa Begini, Allahmu supaya mengatakan diskusi kata enak. ganti uang, kata ganti laki-laki? Kita pakai data saja, begini Nur, supaya supaya Samsul dan Nur gini, maksudnya begini, kalian kan nggak percaya yang Ibu Sofi kasih tahu. Siapa cobaan begini, kalau pada waktu Ibu Sofi bertanya, kalian kasih tahu, kalian baca, oh iya ya, itu kan enak. tahu yang Iya dapat data Pak Bambang gimana kita Tadi kan Ibu Sofi kasih tahu kan. tadi iya. Apa Bambang pasti data dari tadi. Kita diam. Sekarang saya Kenapa Allahmu berjenis kelamin laki-laki? Aduh, Islam ini burungnya terlalu banyak. Atas bawah, buka belakang. Satu-satu. kalian apa yang ada pada kalian itu yang Satu-satu, pergunakan itu mute. Diam.
apa kegunaan dari kelamin Yesus itu apa? Saya jawab ya. Saya jawab, kau diam ya. Saya jawab tentang Yesus ya. Dengar ya, kau dengar dulu. Kau catat, supaya orang Islam kau catat. Kalau saya pada waktu jelaskan, saya pakai data ya. Yesus datang ke dalam dunia, di dalam Yesaya 43 ayat 4. Yesus datang itu kan, lihat. Ini sudah. Kamu diam perempuan dulu biar dijawab. Kau diam dulu. Di dalam perjanjian lama dalam kitab Imamat mulai dari 1 Yang anehnya Tuhanmu lahir sebagai seorang manusia. Nah, makanya kau harus dengar. Kalau kita mau jawab, saudaraku, orang diskusi ini memberikan edukasi. Kita kan gak bisa memaksakan kalian masuk Kristen. Begitu pula juga kalian gak bisa memaksakan Kristen masuk Islam. Di sini kan yang nonton kan banyak. Gimana sih? Nonton kan banyak. Gimana? Kita mau diskusi bagaimana kalau mau menghujat-hujat. Iya. Misalnya nih perkataan kamu tadi, Yesus katanya untuk doyan ngeseks. Pernyataan kamu itu ditonton oleh seluruh orang Indonesia. Mau ngomong Ya? itu pakai ayat. Pernyataan kamu itu adalah pernyataan penghujatan besar karena jelas di dalam Quranmu sendiri dikatakan Isa tidak mempunyai nafsu kepada wanita. Surah 3 ayat 39 mengatakan tidak mempunyai nafsu pada wanita. Loh, kalau saya mengatakan nabimu doyan ngeseks, itu ada di dalam hadismu. Ya, nabimu diberikan kekuatan 30 lato-lato laki-laki dan nabimu doyan ngeseks. Saya tunjukkan datanya. 30 lato-lato laki-laki dan saya tunjukkan datanya nih. Tapi pakai data Bu Sofi, mantap itu Bu Sofi. Iya, saya nggak sembarangan kalau kita mengatakan nabimu itu menggauli babunya sendiri, nabimu menggauli mantunya, itu kita punya data. Saya pindah ke studio dulu supaya enak ya. Bisa tunjukkan datanya. Iya, itu agak daming itu. Iya, sengaja berkelamin. Ini kok emang apa gunanya? Gunanya dari kelamin Yesus itu Gitu, apa? kenapa kau fokus pada selangkangan terus? Lah, yang fokus pada Pembahasan itu selangkangan kenapa itu. Muhammad mentaati Muhammad harus sama dengan mentaati Allah Nona, bisa baca nggak? Bisa bantu aku baca nggak? Ini dari Fathul Bari volume 1 halaman 282. Bisa bantu baca nggak? Sebentar saya cari kacamata. Mungkin ada teman-teman lain dulu. Ayo. Barang siapa takut akan. Ya sudah, Samsul. Silakan Samsul. Sekarang baca. Baca. Imam Hafiz dan Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Al-Bari berkata, barang siapa takut akan Allah, maka Allah akan selalu membangkitkan nafsu birahinya, dan ketahuilah ini adalah suatu keistimewaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nggak Sehingga dia selalu supatan dari orang-orang Kristen. Sabar dulu. Lagi baca kamu. seluruh Lihat hadisnya aja lucu kata-katanya. wanita yang dimilikinya setiap hari. Di mana ini kamu baca sumbernya? Iya, udah Fathul Al-Bahari volume 1 halaman 282. Satu lagi. Baca. Sumbernya adalah kitab At-Tanwir fi Syarih Al-Jami Al-Syakir volume 1 halaman 282. Baca. Hakim 4 Al-Tirmizi berkata dalam Nawadirul Usul, nah ini usul ya, Nabi meningkatkan kemahirannya dalam Dari kata-katanya aja udah jelas banget. karena cahaya rahmat Kalau nggak hadis dibandingkan dengan pengetahuan dan iman, dadanya penuh cahaya itu
sehingga kenikmatan mengalir ke dalam sendiri yang darah tadi. dan urat nadi, sehingga hasratnya untuk bersetubuh lalu dibangkitkan. Ya, masalahnya apa ini? Pertanyaannya apa ini? Hah? Dia baca begini masih tanya masalahnya apa, teman-teman? Iya. Masalahnya Nabi itu Power Rangers bersetubuh. Pertanyaannya apa? Dan Allah SWT menunjuk Sama pertanyaan itu lain. Nabimu sangean. sange, Nabimu sange. Itu setiap lelaki itu birahi sama pasangannya, sama istrinya. Itu kalau tidak Ya, sudah birahi, aku tunjukkan perlu datanya. Itu dipertanyakan dengan kenapa Bagaimana birahi? bisa Allah SWT membangkitkan birahi? Pekerjaan Allah kok cuma itu selangkangan terus. Astaga, sama Allah itu supaya apa? Supaya bisa membuahkan anak. Itu Udah ya. kalau tidak ada Nabimu birahi itu selalu dipertanyakan. bersenggama dengan istri-istrinya. Nabimu sangean. Itu bersenggama, iya bersetubuh. Itu sama istrinya, bukan sama orang, bukan sama pelacur. Sama pembantunya, sama wanita-wanita yang menyerahkan sama diri. pesundal itu dipertanyakan. Ini sama istrinya kok dipertanyakan. Loh, kerjaan Nabi kok bersenggama? Nabi Iya, kerjanya berhubungan. itu lelaki, dialah lelaki. Nabi kok kerjanya Lelaki sangean muda kayak bersegama dengan Nabimu. kamu itu perlu Nabi kok dipertanyakan kerjanya itu ngeseks kalau kayak tidak Nabimu. bersegama. Nabi kok kerjanya Pak Bom ngesek juga kayak Nabimu. bersegama dengan istrinya. Kalau tidak bersegama itu dipertanyakan Pak Bom. di situ Bang Samsul tidak ada untuk istrinya, dikatakan tidak ada untuk istrinya. Iya, itu Selalu istrinya bersetubuh dia membangkitkan bilang birahi tadi. itu Muhammad. Bukan untuk sundal. Kau baca ndak Istrinya. Iqra? Kenapa Allah itu menjunjung tinggi kemauan Muhammad, selalu buka celana turun ayat. Muhammad Itu bisa dah, lewat semua mimpi sampai manusia Aisyah dijunjung menegur. tinggi. Contoh saya juga dijunjung tinggi, dikasih kenikmatan bersenggama sama istri. Hah? Bukan sama pesundal, sama istri. Apa hubungannya ketuhanan dengan ngeseks Nabimu? Kenapa Nabimu dibangkitkan gairah bersenggamanya? Kenapa? Iya, jangankan Nabi, saya juga. Loh, saya apa urusannya masalah kenabian bersenggama dengan istri supaya apa? Urusannya urusan kenabian, urusan ketuhanan. Nabi itu harusnya menuntun orang ke jalan yang benar. Iya, Kok kan nggak semua benar? meliputi, bukan ketuhanan Bukan ngesek saja. terus kayak Nabimu. Kalau Nabi saya semua Bukan dari ngesek tingkah terus kayak laku, Nabimu. etika, dari bersenggama, tata Makanya cara orang Nabimu bersenggama. sangean, urusannya Itu. selangkangan terus. Itu Nabimu di surga juga itu selangkangan. dibahas sama Nabi itu. Ajis kelakuan kayak Hanya begitu satu dijadikan di Islam teladan. itu yang dibahas itu Nabi dari sangean dijadikan teladan. dari baru teman-teman. bangun tidur sampai tidur lagi dibahas. Ada aturannya. Itu di Islam. Nah itu Bang Samsul akui, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali yang dibahas selangkangan terus. Itu Nabi apa? Itulah nabinya Islam, teman-teman. Itu kitab mereka sendiri ya. Anda bisa beli bukunya. Fatih Abari itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anda bisa beli bukunya. Udah, ndak perlu kasih tahu, sudah saya baca. Itu orang Islam itu selalu dia baca akalnya supaya naik. Ndak ngimani selangkangan anak orang disembah. Itu kalau di Islam. Perkataan selangkangan terus itu emangnya Nona hidup pada zaman Rasulullah ya? Ya, yang kamu sembah itu nabimu yang sangean, yang selalu nafsunya bersenggama. Itu nabimu. Nah itu kalau kamu menyembah anaknya Maria, makanya kayak gini. Bukan, Otak kami kamu menyembah di mana? firman Allah yang menjadi manusia. Ngerti kamu? Iya. Ya, Manusia firman Allah menjadi manusia. kamu Bukan sembah, kayak jadi kau manusia, mengikuti nabi makanya manusianya sampingan. kamu sembah.
Bukan itu kayak udah kau ngikutin jelas. Nabi sukanya bersenggama, Nabi Al-Hayat. sukanya Jelas meniduri kamu istri itu orang, akan Al-Hayat. memperkosa budak-budak, memperkosa Safia, menggauli anak mantu. Apaan itu Nabi kayak Arti gitu? kata firman itu sebuah Nabi kayak perintah begitu ataupun diikuti, sabda, teman-teman. perkataan. Kemarin ada yang Sejak kapan menggauli firman istrinya ini? Sofia ini sudah menyembah anak Maria Sofia. Ini sudah Kemarin ada yang menggauli babu tuh. menyembah Betul, anak Maria keluar dari selangkangan. Babu Ini itu dah Hafsa itu, Maria Kalau Kopti. soal menggauli babu, Dari kamu apa ya? bacanya jangan Muhammad sudah itu nih, Hafsa. Sofi ini. kamu baca. Sofi Bisa menyembah Maria anak Kopti. Maria keluar dari selangkangan. Sekarang ini sudah mau kiamat, kok kamu percaya loh? Kalau bukan Islam ndak botol itu. Islam masih bertahan dengan kebotolannya, kedunguan. Baru membanding-bandingkan dengan Rasul Paulus. Akhlaknya berbeda, bro. Sejak kapan Rasul? Coba Paulus itu kata memang Paulus. Ya, kamu jawab dulu. Dan apa hubungannya iman dengan bersenggama? Kenapa Allahmu berkata, semakin orang beriman, hasrat gairahnya bersenggama, diberikan kekuatan 30 lato-lato seperti nabimu? Apa hubungannya iman dengan kekuatan lato-lato nabimu? Coba kau jawab. Kekuatan ladu itu dari iman. Kita itu beriman. Itu Sofi, Sofi beriman, kekuatan lato-latonya Lain halnya dengan semakin- kamu. Kekuatan Iya, untuk kamu menyembah anak menyangka Maria nggak? gimana? Kamu Gimana menyangka nggak? kekuatannya? Nabimu diberikan kekuatan bersenggama 30 Saya tanya laki-laki. dulu, menyembah anak Apa Maria itu hubungannya gimana itu? iman? Kamu jawab sama saya. Apa hubungannya iman dengan kekuatan lato-lato nabimu? Nah, kalau iman itu kita langsung percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nafsu itu kita bernafsu sama istri untuk menggaulinya. Itu perbedaannya. Lain dengan kamu, Tuhanmu itu Pertanyaan keluar saya dari bukan selangkangan. itu. Kamu baca Yang itu nggak yang tadi? kamu sembah. Nabi Coba diberikan itu. kekuatan Saya tanya hasrat lagi. birahinya. Saya tanya, apa hubungannya iman dengan hasrat birahi nabimu selalu dibangkitkan Allah? Hah? Barang siapa Karena takut kita akan Allah, disuruh memperbanyak, Barang memperbanyak, siapa takut memperbanyak. akan Allah, maka Allah akan selalu membangkitkan nafsu birahinya. Dan ketahuilah ini adalah suatu keistimewaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia selalu bersenggama dengan seluruh wanita yang diberikan setiap hari. Kesibukan nabimu itu bukannya berdoa dan berpuasa, tidak. Kesibukan nabimu itu bersenggama setiap hari, bersetubuh setiap hari. Itu yang dilakukan nabimu. Ngerti kau? Nabimu tuh ada ngomong begitu. Tapi kenapa saya tidak ngerti kenapa kamu menuhankan anak Maria? Coba. Kamu jawab dulu. Jawab dulu. Udah saya jawab kamu tadi. Ini goblok ya dari Dan tadi ya. selangkangan. Ini goblok dari tadi ya. Kamu jawab dulu, apa hubungannya iman dengan nabimu selalu bersenggama setiap hari? Jawab. Jawab. Yang dibaca di apa tuh? Al-Quran apa hadis tuh? Masih tanya lagi dia. Nabimu diberikan kekuatan 30 lato-lato, betul? Betul. Mana? Betul katanya teman-teman. Betul. Di mana? Di mana? Di mana? Sudah, Riz, kalau kamu terus nggak pernah baca, nggak usah pertanyaanmu komen, lagi? diam aja. Nanti saya tanya kamu ya. Samsul sudah Saya mengakui tanya kamu. benar. Kok kamu menyangka lagi kitabmu? Ini lihat teman-teman Kristen ya, ini nabinya Islam teman-teman. Selalu Nah, ini. bersenggama. Sekarang saya tanya, Sofiatul Al-Hayat Jadi ini. nabinya kenapa Islam itu kamu nggak bisa menyembah, bikin mujizat. anak Doanya Maria nggak itu. pernah Coba dikabulkan. terangkan dulu. Yesus Terangkan dulu menyembuhkan kenapa orang kamu menyembah sakit. anak Maria. Yesus membangkitkan orang mati. Ya. Kenapa Yesus kamu menyembah mengampuni anak dosa. Maria? Yesus setiap hari berjalan, dikatakan ini nih kegiatannya sendiri. Dia berjalan dengan penuh kuasa dan otoritas dari Roh Kudus. Dia membangkitkan orang mati dan menyembuhkan banyak orang lumpuh. Nabinya ngapain teman-teman setiap hari? Bersenggama terus, dan Allah mendukung membangkitkan birahi. Nabinya cuma mikirkan seks saja tiap hari. Nah, Nabinya urusan bersenggama dia terus. berjalan keliling setiap hari menyembuhkan orang sakit, betul? Orang sakit kusta, orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Nabinya sibuk ngapain teman-teman?
menumbuhkan anak Maria Sofiatul. Dan Allah mendukung, semakin beriman berakhirnya semakin dibangkitkan. Itu kamu belum jawab dari tadi tuh. Ya, itulah teman-teman ya. Belum jawab. Itu kenapa kamu tuhankan anak Maria itu yang keluar dari selangkangan? Jelas dia firman yang menjadi manusia, dia punya kuasa dan otoritas. Dia Mesias, dia membangkitkan orang mati dan dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Lah nabimu bersenggama kok kamu tuhankan. Nabimu kerjaannya 30 tahun kerjaannya menggauli istrinya. Nabimu menggauli anak perempuan, kau tuhankan itu jawabannya. Jelas menuhankan anak Maria. Anak Maria, dasmu palamu peang. Yesus itu disebut anak Daud, Mesias. Berarti kamu anak Maria itu keluar dari mana? Yesus itu dia keluar dari mana? Yesus tidak pernah disebut bin Maryam, betul nggak teman-teman? Yesus itu bin Yusuf, dia punya bapak namanya Yusuf. Anak Maria dasmu palamu peang. Siapa ibunya? Tapi punya bapak. Ya, tak pernah saya tak pertanyakan bapak. Dia keluar dari selangkangan Maria. Ini fakta loh. Dia jadi manusia. Dia bilang Sofiatul tadi. Makanya dia berarti Yesus. Diam. Dikatakan firman menjadi manusia, ya. Lahir dari wajah Maria bukan dosa. Maria perawan, dikatakan Maria suci. Saya bisa tunjukkan sama kamu dalam Quran dikatakan kamu akan melahirkan anak yang suci. Ngerti kamu? Terus? Ngerti kamu? Daud itu dari mana? Daudnya dari mana? Nabimu lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Sejak kapan nabimu lahir dari Aminah yang suci, saya tanyakan? Ya, saya bisa tunjukkan sama kamu, bisa tunjukkan sama kamu dalam Quranmu. Kamu selalu menghina Tuhan kami. Kamu nggak baca bahwa dia tuh firman, kalimatullah yang menjadi manusia. Kamu nggak baca itu dalam Quran. Saya tunjukkan, dia suci. Bahkan di dalam hadismu dikatakan dia tidak pernah disentuh setan. Dia dilahirkan tanpa seorang bapak. Jadi kamu bilang dia ada bapak, itu dari mana? Lihat nih, surah 19 ayat 19. Daud itu sebagai bapak angkat, bro. Daud jasmu palamu peang, Daud. Keturunan Daud itu, Riz. Lihat ini teman-teman, ini surah 19 ayat 19. Ya, ini surah Maryam, surah 19 ayat 19. Dia, ini bukan Jibril sebenarnya, si roh itu berkata, sesungguhnya kepada Maryam, aku ini hanyalah seorang apa? Utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki apa? Apa ini anak laki-laki apa? Nah itu kalau di Islam suci. Kalau di Islam itu Sofiatul. Suci, dia berjalan dalam kekudusan. Bisa itu. Tidak dihinakan, tapi diangkat derajatnya. Kamu yang hina. Tidak dihinakan kayak Kristen. Apa gunanya alat kelamin Yesus untuk doyan nge-seks? Itu kamu sudah menghina dan menghujat. Dan saya membuktikan yang doyan nge-seks. Saya tidak pernah Saya sudah membuktikan teman-teman yang doyan nge-seks itu nabinya, betul teman-teman? Ya, betul banget. Dengan data saya sudah membuktikan nabimu tukang seks, nabimu doyan nge-seks. Saya sudah membuktikan itu dengan data-data. Bahkan kamu sendiri dari mulutmu mengakui nabimu diberikan kekuatan nge-seks 30 kali laki-laki. Dari mulutmu sendiri kamu sudah mengakui yang doyan nge-seks itu nabimu. Iya, semua itu lelaki itu doyan. Saya juga doyan. Najis. Kamu yang doyan itu menyembah anaknya Maria itu kamu doyan, betul itu. Kamu doyan juga menggauli anak mantumu nanti ya, Samsul. Sama dengan nabimu. Berarti kamu doyan juga menggauli anak mantumu sama dengan nabimu. Kamu membenarkan kelakuan nabimu. Pantas aja. Kalau saya nona, saya doyan itu sama istri. Iya, tapi nabimu itu anak mantunya juga diembat. Kamu doyan? Ayat mana, kakak? Coba jelaskan ayat mana atau di hadis mana? Oh, masa ayat mana itu sudah terbiasa loh. Betul apa tidak, Bang Samsul? Coba jawab, Riz. Betul apa enggak?
ada dia, nggak ada datanya, cuma Anak congor aja mantunya dia. Muhammad Embat juga. Iya. Kamu nggak pernah Coba baca surat tunjukkan, Bu. At-Tahrim? Saya Hah? lihat. Kamu Ya, nggak saya pernah lihat. baca tafsir Itu, Bu. Al-Qurtubi? Dia melihat Zainab anak mantunya sendiri yang dia nikahkan dengan Zaid bin Harisa. Zainab tidak berpakaian pada waktu itu. Ketika Muhammad datang ke rumahnya, Zaid nggak ada. Lalu dia jatuh cinta sama Zainab. Lalu dia menyuruh Zaid untuk menceraikan Zainab itu dan menggauli Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Ngerti nggak kau? Tahu nggak kau Asbabun Nuzul surah At-Tahrim ayat 1-5? Baca dalam kitabmu itu. Nabimu menggauli mantunya sendiri. Ya, dia kan udah kawin. Oh, bodohnya kau. Nabi kayak begitu kau ikuti. Enggak mau saya Semua kata doyan. Lebih baik saya menyembah orang yang suci lebih baik saya ikuti Nabi Muhammad daripada ada istri suami menyembah Maria. Enggak ada muslimin istri sampai liang kubur istilahnya, enggak ada. Kawin lepas pantasan dengan ajarannya juga nih. Iya, Pak. Itu enak di Islam. Kawin kontrak Semua dari Lagi nikmat bahagia, selalu bahagia di Islam itu. ya 2, bahagia 3, bersilang 4 itu bahagia. sama anak mantu Buat sendiri, apa sama istri orang, sama masuk Islam? udah. Itulah ajaran mereka, teman-teman. Ini juga Sofiatul ini kalah sama pesundal, besok masuk surga. Dulu pesundal daripada dia. Coba Kak Nana. Di Injil Matius 20:22 itu Yesus memasukkan jari di lubang keledai itu gimana itu? Bukan kelainan seks itu. Muhammad yang memasukkan dari lubang keledai. Makanya kamu keledai liar. Atas Jangan keledai ngomong, betina jangan seperti Yesus. Pak, bisa minta data nggak Pak? Pak, Iya, mana bisa datanya? bukan data nggak? Datanya mana? Datanya mana? Coba ngomong sembarangan. Datanya mana, silakan Pak. Ya kamu tunjukkan. Kalau ada saya bersyahadat. Ya tunjukkan. Bang, mungkin barangkali kalau tidak ada sudah dirubah. Nabinya udah tukang ngesek, tukang fitnah pula. Ngomong aja, turunin aja lah. Tuh. Jangan digedein lah, dia ngapain digedein? On cam. Telepon Muris, biar dia buka data. On cam. Siapa yang on cam? Saya. Iya, Riz, buka itu datamu. Mana? Mana datanya? Mana? Bang. Kalau nggak bisa on cam nggak? Halo. Mana? On cam. On cam itu di On cam pengikut musik 50. Jadi manusia yang Kalau botol kamu on cam ini. langsung on cam sendiri. Injil Matius 20 ayat 22. Di Alkitab yang kami pegang tidak ada, Riz, tidak ada. Ya. Jadi manusia makanya botol ini- seperti kamu dibuang ke laut saja. Ini Matius loh, Kak. Jadi dia belum bisa on cam. Jadi teman-teman yang Islam bisa membukakan Matius tadi 20 ayat 22, silakan naik. Karena di Alkitab yang kita pegang tidak ada kata-kata itu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat. Ini ada apa yang dibahas ini, Pak? Mana tadi datanya Pak Bom minta itu? Data apa ini? Oh, katanya tadi Yesus memasukkan jari ke lubang keledai, itu mana datanya? Oh, itu siapa yang bilang? Tadi umat almarhum Muhammad. Umat Islam.
Ya nggak tahu. Dia nggak pengikut almarhum Muhammad aja. Apanya dimasukkan ke keledai itu? Iya, jarinya mana itu datanya? Ah, itu biasa karena keledai itu mungkin mau melahirkan, payah lahir, makanya diapakannya sama dengan kayak bidannya lah dia gitu. Itu sebenarnya kebanyakan orang salah paham. Biasanya itu. Bisa gimana? Ini tertulis di ayat mana kok? Tuhan Iya. Yesus tidak pernah membantu kelahiran, tidak pernah. Kamu juga sembarang Iya, saja. itu nggak mungkin lah dibikin di kitab. Islam yang cerdas silakan naik. Semua cerdas. Kalau cerdas pasti. Kalau ndak botol ya ndak Islam. Karena masih botol ya tetap Islam. Aduh, kenapa gitu lagi kasih naik? Ini ndak bisa diam moncongnya ini. Makan yuk. Lanjut Pak Bomom, lanjut. Udah makan. Apa itu Pak Bomom? B2 ada. Makan. Makan nasi, telur sama kerupuk. Ya. Kerupuk, telur, Bakso Bombom ya, indah itu. telur. Bagus. Jangan makan sama piringnya Pak Bomom ya, nanti keselak nanti. Makan. Beli kerupuk di warung tadi. Enak itu. Makan kerupuk enak. Udah. Aku makan dulu. Iya, makan dulu Pak Bomom. Ayo lanjut teman-teman. Gimana Lanjut. kabar Pak Den? Kok di mute aja? Gimana kabarnya, Bro? Kamu kalau Alkitab 1928 ndak kepake. Di sini ditulis Injil Matius Kak. Masa Matius nggak dipercaya? Itu 1928 ndak kepake. Kalau otakmu waras, Nggak pakai kenapa? dengar ya. Kenapa nggak dipakai? Dengar, iya. Saya jawab, kamu diam. Ya karena di situ ada perkataan. Iya, kamu kelainan diam biar seks. saya jawab. Kelainan seks. Kamu Makanya diam biar dihapus. saya jawab. Paham ndak? Dengar. Kan? Alkitab 1928. Kalau kamu Terima kasih stikernya. itu kita belum menggunakan ejaan yang disempurnakan. Coba baca kembali. Itu 1928 kita masih menggunakan ejaan lama. Nggak ada Alkitab. Jadi kalau kamu baca itu sudah menggunakan ejaan baru. Berarti terbitan 1928. Islam yang santun, tunjukkanlah akhlakmu. Ketika kamu bertanya, kamu diam. Gini Samsul. Jadi kamu harus mikir ketika kami menjawab. Dengar. Sebentar Bu. Dengar. Jadi gini, Tahun 1928 Indonesia belum menggunakan ejaan yang disempurnakan. ada Alkitab tahun Astaga, Islam begini. Kalau anda nafsunya yang ditinggikan, anda bisa diam nih. Alkitab sekarang Alkitab 1928 itu tidak ada pencetakan Alkitab. Oke, kita jawab dulu ya. Tahun 19 kalau Islam waras, kita belum menggunakan ejaan yang disempurnakan. Bentar, dulu SPP. Tadi itu palihdara itu. tadi bahas soal Minta maaf, nanti dikasih naik. Nanti dikasih naik lagi. soal birahi ya sama-sama perempuan karena dia sudah menikah. Waktu seorang Oke, Riz, ya Islam yang pintar, santun, diam dulu biar kita menjawab. Gini Sahrul, Alkitab 1928 tidak pernah ada diterbitkan di dunia ini, nggak ada. Yang ada penerbitan Alkitab itu tahun
tahun 1929 dan 1918 itu tidak pernah ada, itu buatan Islam. Saya juga punya hadis Muhammad memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan onta. Gimana? mau kutunjukkan? Silakan. Iya, jadi tunjukkan dulu yang 1928. Matius 20 terus 22, 21, 22, 23 dan seterusnya mana? Tanpa 28 nggak ada 29. Iya mana 20 yang kamu sebutkan? Coba kau sebutkan Matius 1 sampai seterusnya. Ada nggak? Coba. Saya punya datanya semua. Itu buatan kalian 1928. Pernah dibuat. Iya nggak pernah dicetak. Itu adalah buatan kalian sendiri. Jangan itu buatan. Makanya hadismu juga soal seks. Memang si Muhammad almarhum Muhammadmu bapak bejat seks kok. Ada semua. Coba kamu mana? Iya. Sekarang kau bacakan. Coba kau bacakan 19 Matius 19:28 ayat 1 dan seterusnya sampai yang kau sebut itu. Coba kau sebutkan. Jangan hanya itu aja. Coba buka. soal seks. Coba buka. Ya memang Muhammadmu bejat seks kok. Kalau Yesus manusia suci. Perkataan bejat seks di mana? Nggak ada bejat seks. Ya si Maria Kitia. Yesus memasukkan jari ke lubang kelamin. Nggak pernah ada di dunia ini, tidak pernah ada yang ada cuma di kalian. Kadrun. Siapa Ada di bilang dunia tidak pernah ini. ada? Nggak pernah ada di dunia ada. Coba kau tunjukkan Alkitab di dunia ini. Coba kau sebutkan Alkitab yang bahasa Inggris. Coba. Begini. Yes. Sebentar, babe, sebentar. Ya, sudah, sebentar. Yeres, saudaraku. Begini, Yeres. Kan supaya kita bisa tahu keasliannya, Bapak tunjukkan bentuk buku, saya tunjukkan. Mana bentuk bukunya? Babe Lidara ini kami kemarin dari Amerika. Babe Lidara ini punya, saya udah lihat Babe punya ada Alkitab tahun 1800. Ya, 1700, 1800. Ya, ada. Mau nggak kita bikin cocokan? Ayo. Cocokan ya. Coba tunjukkan. Tipu seperti Allahmu, tukang tipu daya, tukang menyesatkan. Ya, coba kita kasih tunjuk ya. Kita tunjukkan. Alkitab tua ada kita punya, oke? 17. Ya, silakan. Tunjukkan. Ayo. Kalian ini Allahmu aja tukang tipu kok. Allah sweetimu, kalian memang harus mengikut menipu. Ayat dari mana tukang tipu? Iya, itu tipu daya, melakukan tipu daya. Saya tunjukkan ayatnya. Oke. Tipu daya bagi orang-orang yang sesat. Iya, biar orang yang sesat. Kalau saya nabok kamu terus kamu nabok saya, kamu melakukan yang sama nggak dengan saya? Gimana? Kalau saya pukul kamu terus kamu pukul saya, kamu melakukan yang sama nggak dengan saya? Memukul. Di umat Kristen itu ada juga membahas soal itu. Allahmu tukang tipu. Ketika Allah sucimu tukang tipu. Jangan membalas. Allahmu tukang tipu. Sudah itu udah jelas. Sama kayak Allahmu. Allahmu tukang tipu. Kristen itu menjelaskan. Mana? Di mana? Jangan membalas. Iya. Memang. Makanya Allahmu tukang balas-balas. Maka Al-Araf nomor 22, maka setan membujuk keduanya tipu daya. Yang melakukan tipu daya itu setan, iblis, dajjal. Allahmu dajjal karena tukang tipu daya. Ya, Al-Araf nomor 22 sudah jelas.
Yang melakukan penipu daya itu setan, khairul makriin. Setan. Siapa? Untuk ini, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Allahmu penipu daya. Sama dong sama anak. Allahmu bertakhta di atas air, artinya. Iblis, Dajjal juga bertakhta di atas air, artinya. Mau kutunjukkan? Kita tanya. Cuma aja kau menyangkal sesuatu. Menyangka. Iris. Kalau mau menyangkal pakai data. Iris, saya tanya dulu, yang menyusun tipu daya itu siapa? Yang suka menyusun tipu daya? Menyusun. Yang menyusun, suka menyusun. Allah itu maha kuasa, apa yang dikehendaki semua bisa. Berarti yang menyusun tipu daya itu siapa? Iblis, Pak, setan, Dajjal. Allah juga penipu daya, Yang menyusun tipu daya. Iblis. Ya berarti dia Dajjal, Pak. Nah, saya tanya, yang menyusun, merencanakan menyusun tipu daya itu siapa? Itu loh. Kalau mau pakai data. Ini kita pakai data Al-Qur'anmu sendiri. Kalau kau mau tolak aja, buang Al-Qur'anmu. Gampang kok. Pakai data Al-Qur'an. Kita pakai Al-Qur'anmu, bukan pakai congor. Ya. Kalau mau aja penipu daya, sedangkan di Quran Al-Araf 22 penipu daya itu iblis alias Dajjal. Allahmu juga penipu daya, berarti Allahmu iblis, Dajjal, kan sama. Itu Al-Quran sendiri yang ngomong. Coba baca Al-Araf 22 nomor 22. Ya, baca. Gak berani baca. Tanggapan kamu. Bukan tanggapan, itu kata Quranmu. Mau kau tolak, buang, sobek itu Quran. Al-Araf 22 nomor 22. Kau sobek itu. Kok tanggapan saya? Kau nggak pernah baca Quranmu berarti. Makanya kalian bodoh. Allahmu penipu daya, iblis penipu daya. Jadi siapa iblis sama Allah? Saudara kembar. Saudara kembar. Coba kau jelaskan itu. Coba kau jelaskan. Al-Araf 22. Itu iblis penipu daya. Allahmu di Quran ini juga penipu daya. Sama-sama penipu daya. Jadi Allahmu siapa? Iblis. Di Ali Imran 54 kau baca, dan Al-Araf 22 kau baca, sama-sama penipu daya. Orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Dia lebih hebat daripada orang kafir menipu dayanya. Ini Quranmu sendiri loh. Ali Imran 54. Betul itu ditipu daya orang. Al-Araf, iya Al-Araf 22. Iya, betul, bagus, saya dukung. Al-Araf 22 iblis ahlinya tipu daya. Jadi siapa? Allah, iblis yang Allah atau Allah yang iblis? Semua makhluk. Iya, sama-sama penipu daya kan? Daya. Ya, terima kasih sudah mengakui. Budaya dari mana perkataan budaya? Dari mana? Budaya di mana? Al-Araf 22 kau baca. Al-Araf 22 coba kau baca. Mereka dengan tipu daya ahli. Iya, dengan tipu daya. Iya, iblis penipu daya bukan. Iya. Tidak ada. Iya, iblis penipu daya bukan.